Do you feel the vibes? Hello, hello, welcome back to Andrian Dwi Prawesti YouTube channel. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS kelas 9 tentang benua-benua di dunia. Mari kita pelajari bersama-sama, disimak baik-baik. Karena IPS oke, IPS asik. Oke, let's check this out. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Hakikat benua. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Berikut ini adalah benua-benua di dunia. Yang paling besar adalah benua Asia dengan luas sekitar 44,3 juta kilometer persegi. Lalu berikutnya ada benua Amerika dengan luas sekitar 42 juta kilometer persegi. Benua Amerika ini dibagi dua lagi, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Berikutnya ada benua Afrika, yaitu luasnya 30,2 juta kilometer persegi. Benua Antartika dengan luas 14,2 juta kilometer persegi. Lalu berikutnya ada benua Eropa dengan luas 10,3 juta kilometer persegi dan yang paling kecil adalah benua Australia dengan luas 7,6 juta kilometer persegi. Nah, ini dia penampakan benua-benua tadi. Yang pertama ada benua Amerika Utara. Lalu ada benua Amerika Selatan. Nah, ini adalah benua Eropa. Lalu benua yang terbesar yaitu benua Asia. Kemudian benua Afrika. Yang paling kecil ada benua Australia. Dan yang sangat dingin adalah benua Antartika. Nah, sekarang kita akan lihat samudra yang mengelilingi benua-benua tadi. Ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, kemudian Samudra Hindia. Nah, kita akan memperhatikan bersama-sama batas-batas benua Asia. Kita lihat di sebelah utara. Nah, kita lihat tuh di atas ada apa ya yang berbatasan dengan benua Asia? Ya, di atasnya benua Asia itu ada Samudra Arktik. Lalu kita lihat di sebelah selatan. Nah, kita sama-sama lihat di bagian bawah, di sebelah selatan, benua Asia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, sekarang kita lihat ke timur. Di sebelah timur, benua Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah barat, kita bisa lihat bersama-sama, di situ benua Asia berbatasan dengan Laut Merah, lalu ada Laut Tengah, dan benua Afrika. Benua Asia terletak pada garis lintang 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Kemudian 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita akan sama-sama memperhatikan iklim di benua Asia. Berdasarkan posisi lintang benua Asia di 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara, maka benua Asia memiliki beberapa zona iklim, yaitu iklim tropis di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kemudian ada iklim subtropis di Asia Timur, iklim kontinental atau iklim kutub, dan juga ada iklim gurun. Nah, iklim gurun ini ciri khasnya adalah perbedaan suhu yang sangat besar. Jadi perubahan dari panas langsung berubah ke suhu yang sangat dingin. Jadi perubahan suhunya itu ekstrim, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat tuh daerah di benua Asia yang di tengah-tengah yang beriklim tropis diantaranya adalah
Indonesia. Kita bisa lihat dari warnanya ya, semakin ke tengah itu semakin panas, sementara semakin ke utara dan semakin ke selatan semakin dingin. Iklim di benua Asia dibagi dalam 3 zona. Yang pertama adalah zona utara. Di zona utara ini beriklim dingin dan kering, terutama di wilayah Siberia dan Rusia. Walaupun Rusia berada di benua Asia, tapi dia termasuk dalam negara-negara Eropa karena ibu kotanya terletak di benua Eropa. Tumbuh-tumbuhan berupa biji-bijian, di antaranya adalah soba, millet, jelai, dan gandum. Di zona utara juga terdapat peternakan, yaitu domba dan juga biri-biri. Zona barat daya merupakan zona yang kering dan panas, yakni di daerah Gurun Gobi, Pakistan, Iran, dan Jazirah Arab. Tanaman yang terkenal berupa kurma, zaitun, anggur, aprikot, ceri, dan bawang merah. Kemudian yang ketiga adalah zona tenggara. Zona tenggara dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Asia Tenggara merupakan tempat terbasah di bumi. Daerah ini menghasilkan buah-buahan tropis seperti nanas. Nah, Thailand dan Filipina merupakan produsen nanas utama. Lalu ada mangga. India adalah penghasil mangga terbesar di dunia. Kemudian ada tanaman pepaya. Dan beras merupakan komoditas utama dari zona tenggara ini. Sekarang kita akan sama-sama melihat keadaan alam di benua Asia. Benua Asia dilalui 2 jalur pegunungan muda, yaitu di sebelah barat dilalui oleh Sirkum Mediterania dan di sebelah timur dilalui oleh Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda tersebut, sehingga Indonesia memiliki 140 gunung vulkanik dan non-vulkanik. Wah, banyak sekali ya pegunungan di Indonesia. Berikut ini adalah gunung tertinggi di benua Asia, namanya Mount Everest. Mount Everest terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Sekarang kita akan sama-sama melihat kondisi pegunungan dan dataran rendah di benua Asia. Daerah pegunungan terbentang di Semenanjung Arab, Laut Merah, Teluk Anden, Sri Lanka, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Dataran rendah di sekitar aliran Sungai Obe, Savies, Yangtze, Indus, Gangga, Semenanjung Malaka, dan Indonesia. Gurun di benua Asia, antara lain Gurun Gobi di Tiongkok dan Mongolia, Gurun Arab, dan Gurun Sinai. Nah, itu tadi pelajaran tentang benua-benua di dunia. Semoga setelah ini kalian bisa lebih mengagumi bumi kita ini, karena ini adalah hal terbesar dan terindah yang telah Tuhan ciptakan. Oke, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye. IPS oke, IPS asik. Bye-bye.